kita pelajari hari ini bisa jadi ilmu yang penuh manfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Jadi sebetulnya kita siapin dulu karena materi berikutnya itu adalah untuk garis leher, tapi kita lebih mengkhususkan untuk garis leher kebaya. Jadi nanti maksud saya dress simple-nya itu dipakai panjang, nanti kita bikin kebayanya untuk dipakai dress simple. Jadi kalau untuk dress yang pendek kayaknya kurang masuk ya. Bener, saya ingatnya dress mini gitu. biar 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 fokus apa ya latihan untuk ngedesainnya sudah langsung fokus di kebaya. Itu maksudnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini saya berbagi layar juga. Oke, sekalian ya. Jadi kita ini materi untuk masih untuk dress simple, tapi memang kita mengkhususkan untuk bikin yang kebaya. Jadi dibuka sketchbooknya. Oke, coba saya kirim ini dulu. Bagannya sudah ada yang disimpan. Bagan Yang ini coba, yang cocok untuk kebaya tuh. Dekat. Kemarin materi bulan Februari. Nah, ini 3 ini bisa sih sebetulnya. Oke, tapi kita coba gambar-gambar dulu dari awal sambil sambil benar-benar memantapkan yang untuk ini ya, yang untuk apa namanya dress simple kebaya. Saya kirim bagian yang ini aja kah? Apakah sudah kusimpan di khusus kebaya? Ibu pattern. Oke. Ini coba saya kirim aja. Mana ya? Jadi kita buka file di WhatsApp. Kalau saya amatin waktu ngegambar itu ukuran body figure-nya belum disesuaikan sama Mbak Nur. Jadi ini kita mau pelajari gimana caranya membuat body figure yang sesuai dengan jadi tanpa bagan. Jadi yang sudah kita buka di WhatsApp bagikan ke sketchbook. Oke. Nah, ini posisinya kan masih seperti ini. Artinya dia nggak di tengah gitu. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan supaya ini gambarnya ada di tengah. Jadi pakai menu edit, transform, ini kita geser. Nah, ini kalau menurut kita ini kurang besar, ini boleh kita besarkan. Jadi dengan oh, posisi menu transformnya on, itu pakai zoom in. Hmm. Di fullkan sampai atas begini. Jadi biar dia besar, terus posisinya di tengah. Untuk memastikan dia benar-benar di tengah, menu transformnya ditutup dulu, terus kita zoom out. Nah, ini kan kelihatan nih, abu-abu itu bukan kertas kita, bukan layernya kita. Ini eh, apa batas kertasnya yang putih ini. Jadi usahakan posisinya seperti ini. Terus kita mau bikin yang seperti yang cocok untuk kebaya. Jadi ini opacity-nya bisa dikurangin. Saya kalau kecepatan dikabarin ya. ya sih. Opacity dikurangin, tambahkan satu layer baru.
kita pakai N. Untuk sementara kita bisa pakai size 2. Masih untuk garis bantu, kalau besar nanti bisa disesuaikan lagi. Terus pakai merah warnanya. Kita mau bikin yang panjang. Nah, ini kita mau bikin yang benar karena dia sudah elegan kan. Kita mau bikin yang dia itu benar-benar bisa untuk kebaya. Jadi bisa di zoom in dulu, kemudian pakai edit, draw style, pilih yang lain. Pastikan di menu layer yang baru ya. Nah, ini kita bikin garis bantu dari panggul. Jadi lurus begini, terus kemudian masukkan ke arah lutut, tapi jangan sampai garis bantunya itu terlalu masuk ke dalam body figurnya. Nah, seperti ini, lepas. Kemudian ini luruskan sampai ke tumit. Lurus begini. Oke. Yang kiri juga dari panggul. Oke, masuk ke lutut, ke body figurnya. Oke. Kemudian lurus ke tumit. Tapi jangan sampai kena body figure ya. Oke. Kalau sudah, kita bikin huruf S-nya. Tapi huruf S-nya itu kita mulainya dari tengah-tengah antara lutut sama panggul. Di kaki yang sebelah kanan. Terus kita bikin dulu lengkungannya untuk draperinya. Ini kita bagi dulu ya tengahnya, biar kita bisa kira-kira banyaknya seberapa. Jadi kita bagi dua kanan kiri kurang lebih sama. Ini kita bagi 2 lagi, yang bawah juga kita bagi 2 lagi. Nah, posisi inilah yang kita pakai draperi jaritnya. Satu. Bu, Bu, maaf saya ada tanya. Kalau pas kita lagi menentukan jatuhnya kain ke bawah itu dari si yang bulat pinggul itu ya, Bu? Selalu ya, Bu? Iya, selalu supaya kelihatan ramping. Oh, iya, iya. Jangan dari pinggang. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Kan bagian yang paling menonjol itu tergantung desainnya. Iya. Bagian yang menonjol di body figure itu adalah bagian dada dan bagian panggul. Kalau kita mau bikin dress panjang, terus berarti kalau dress itu kan dari bahu ke bawah. Nah, untuk menentukan jatuhnya kainnya dari bawahnya garis bantu dada. Tapi kalau kita mau bikin rok, jadi karena ini sekarang kita bikin jarit, di mana jarit itu fungsinya sebagai rok, maka kita menentukannya dari garis bantu panggul gitu. Oke, jadi ini kita bikin, nah jangan terlalu lebar ya, karena ini jarit sifatnya. 1, cenderung ini ya, 3, 4, 5. Oke. Jadi jangan terlalu lebar begini. Ini saya bikin garis baru. Biar tahu bedanya. Nah, jangan terlalu melebar begini. Biar elegan. Ini kalau udah nanti garis bantunya, opacity-nya kita kurangin. Kita kerjanya di layer yang baru.
Terus pakai warna hitam. Kayaknya ini 2 udah cukup deh. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Nah, ini kita bikin dulu nih garis lengkungnya. Hubungkan lengkung atas dengan lengkung bawahnya. Nah, kalau garisnya kurang rapi, kita bisa minta bantuan predictive stroke. Nah, nanti kan dia merapikan diri sendiri. Oke. Predictive stroke-nya. Ini kalau saya nih, ketika kita ngerasa ini jaraknya dari lengkung yang ini dan ini terlalu jauh, nah ini kita bisa rubah posisi lengkungnya. Ini kejauhan nih, bisa ditambahin 2 lagi nih. Ntar pakai merah. Oh, jadi kalau lengkung itu nggak usah jauh-jauh banget ya, Bu? Iya, jangan jauh-jauh banget. Oh, Ini tadi kan saya ngerasa, oh ini kayaknya agak kejauhan di dianya. Jadi kita bisa rubah di garis bantunya dulu, kemudian pindah ke garis desain, ganti warnanya jadi hitam. Ya, oke. Kan kerasa nih kalau sudah mau menyambungin, oh ya ini deket, ini kejauhan. Ini kejauhan nggak ya? Nah, oke. Tuh, besaran segini aja. Jangan dulu deh. Dah terakhir di sini. Udah. Lanjut? Oke. Ini bisa saya lanjut? Nggak kecepatan? saya belum selesai sih, Bu. Oh ya sudah kabarin. Oh, Saya tunggu. Kita pastikan kita ada di boleh ditambah garis bantu deh biar lebih gampang nanti. Oke, garis bantunya tetap hitam nggak apa-apa. Biasanya kalau kebaya itu jarit itu posisi wirunya atau draperinya itu di tengah muka persis. Jadi ini kita tentukan garis tengah mukanya. Nah, di sini kan garis tengah mukanya. Ini garis bantu ya. Ini kita bikinnya di frame untuk garis bantu. Kemudian biasanya itu kita pakai di jari itu ada yang namanya stagen atau korsetnya. Nah, korset itu posisinya di antara pinggang dan panggul. Jadi di tengah-tengah sini. Nah, kurang lebih di sini. Jadi korsetnya bisa kita bikin di bawahnya garis celana dikit gitu. Ngikutin lengkungnya garis celana. Nah, kurang lebih segini. Ini garis bantu ya. Setelah itu kita bisa pakai draw style, line. Nah, ini arahkan semuanya ke titik yang di tengah muka. Pakai draw style. yang titik tengah muka ke bawah itu dia lurus aja gitu, Bu. Ke ini ke dari sini. Nah, ke tempatnya ujung-ujung draperinya. Nah, tengah muka itu titik tengah muka itu dari tengahnya leher sampai tengahnya pinggang kurang kurang lebih ya, nggak usah persis-persis banget. Terus sampai antara kaki kanan dan kiri itu tengah muka. Jadi dari titik tengah muka ke ujung-ujungnya garis drapernya. Garis draper yang lengkung-lengkung aja ya. Nah, kalau sudah bisa kena dua-dua apa kayak ini udah punya saya ternyata hampir sama, ya udah satu aja garis bantunya.
Oke, ini garis bantunya masih. Jadi opacity untuk garis bantu itu kita bisa sesuaikan. Nah, kalau di sekarang ini saya pakai ukuran opacity di layer garis bantu itu 32. Untuk menggambar wiru jarit biasanya wiru jaritnya itu yang bagian bawah itu akan nampak lebih estetik jika wiru bagian bawahnya itu lebih lebar menutupi dress line-nya, menutupi garis bantu untuk rok jaritnya. Tuh, jadi dia kesannya itu lebih dramatik gitu loh. Oh, yang paling bawahnya ya, Bu ya? Nah, yang paling bawahnya. Oke, Bu. Garis draperinya sendiri kalau dirasa punya kita kurang rapi, nah kayak saya ini kan ada sambungannya gini, agak Iya. nggak cantik gitu. Ini kita opacity-nya bisa tambahkan satu layer terus kita ciplak. Jadi kita sudah Oh, nggak usah meraba-raba kan sudah ada garisnya. oh iya, Bu. Terus kalau nyambunginnya lagi itu pastikan pas di ininya, pas di garisnya. Jadi nggak kelihatan putus. Jadi gambarnya lebih kelihatan. Ini kan layer baru nih. Jadi sekalian kita bikin garis drapernya ke atas. Biasanya yang ini, yang garis, nah garis yang ini itu nggak usah terlalu mepet dengan tengah muka, agak ke kanan sedikit boleh. Aktifkan eh, press apa? Perspektif stroke-nya. Saya bikin stroke. Nah, ini kita tinggal ngikutin kan garis bantunya tadi. Tidak usah terlalu sampai atas, jadi garisnya menghilang. Kalau yang lipatan dalam harus mepet ke lengkungan draperinya. Kalau yang lipatan luar nggak usah. Kalau kayak gini kan dia di dalamnya draper yang lengkungan ketiga. Ini kita pepetkan. Dalamnya draper pepetkan. Dalamnya draper dipepetin lagi. Nah, ini kan di luar draper nih. Nah, menghilang begini. Jadi nggak usah sampai mepet kalau yang nggak ada draper di atasnya. Nah, ini juga nih. Sorry. Karena nanti fungsinya untuk bagan, kita bikinnya garis leher simple dulu sama lengan simple. Nanti kita pakai bagan ini itu untuk bikin desain lengan, desain kera, neckline gitu. Oke.
sudah melewati ini garis yang kita tadi bikin untuk batas korsetnya. Nah, ini kita gambar ulang, kita jiplak garis lengkungnya. Dilanjutkan ke garis bantu ininya ya, garis bantu jaritnya tadi. Waktu di bagian paha, kita ikutin aja lengkungan pahanya dulu. Nah, kemudian menuju ke garis bantu. Ya, ikutin lengkungnya pahanya dulu. Jelek banget. Itu ke garis bantu. Ini. Jangan lupa kalian kita jiplak ininya ya, body figurnya ya. Nanti terakhir sambil penyelesaian yang bawahnya. Jangan, ini nggak usah digambar yang ini. Sembunyiin aja. Bisa nggak? Loh, kok mati ya? Layar saya mati ya? Tunggu. Jadi tangan yang sebelah kiri diabaikan aja, disembunyikan. Nah, kita fokus sama tangan yang kanan aja. Kalau udah saya dikabari, kita tinggal penyelesaian jarit bagian bawahnya. Oke, lanjut. Nah, penyelesaiannya harus lihat tumitnya itu ada di mana. Jadi ini kita tinggal lanjutin, bikin lengkungannya, terus berakhir ke tumit. Nah, teruskan bikin garis ininya, drapernya. Oke. Terus yang jarit luar itu biasanya dari tumitnya kan sebelah sini nih, yang luar nih. Nah, kita dari keluar gini terus masuk ke sini, ke arah tumit juga. Oke. Nah, sudah selesai. Tinggal kakinya digambar ulang. Saya ulangi lagi ya. Penyelesaian yang bawahnya dari draper yang terakhir, tinggal kita bikinkan satu lengkungan lagi menuju ke arah tumit. Oke. Kalau sudah, kita bikin garis drapernya ke atas. Harus pas garis jaritnya. Kemudian yang bagian kanan, karena tumitnya di sini, kita bikin satu lengkungan. Jangan melebihi garis bantu jaritnya ke arah tumit. Oke. Setelah itu kita lanjutin garis jaritnya. Nggak usah dibelok-belokin juga nggak apa-apa. Oke. Kalau sudah selesai, kita tinggal bikin jiplak ulang kakinya.
Oke, kalau udah jangan lupa garis bantunya matanya ditutup, bagannya matanya ditutup, backgroundnya matanya juga ditutup, kemudian di save. Supaya kita bisa gunakan ini sebagai bagan nanti. Save to device. Kalau udah kalau dikirim ke WhatsApp untuk evaluasi, backgroundnya matanya dibuka ya. Eh, biar saya bisa lihat gambarnya. Share other. Keren. Oke, keren sudah. Oh, udah pede kayaknya bikinnya ya. Aduh ya Allah, Bu. Kayak Oke, tunggu. yang saya cek, kayaknya saya tuh berkali-kali kok nggak bisa sebagus yang di modul itu, Bu. Padahal kelihatannya kayak gampang, Bu. Cuman kok saya nggak bisa ya, parah banget. Kaku gitu teknik. Ya, memang harus banyak-banyak latihan. Nanti kalau misalnya nggak bisa bagus, nanti boleh minta evaluasi ke saya. Jadi kirimin ke WhatsApp. Nanti Bu, ini evaluasinya apa nih? Kok nggak bisa bagus? Nanti kita evaluasi. Oh iya, Biar Bu, itu saya tahu coba terus, Bu, setiap gimana. Jadi ibarat kita mau pergi ke suatu tempat, nggak pernah ke tempat itu sama sekali. Akhirnya dipikir sendiri, nggak nanya warga sekitar, ya nggak nyampe-nyampe. Iya, berkali-kali saya coba, kok ini kok jadinya gini aneh gitu, Bu ya. Boleh kok minta evaluasi walaupun nggak ada jadwal kelas. Nanti kita Iya. diskusikan lewat WhatsApp. Oke, Bu. Saya simpan dulu. Oke. Nah, kalau yang untuk garis bantunya ini, oh ya, ini harus kita sesuaikan dulu, paskan di tengah, selalu paskan di tengah. Oke. Terus garis bantunya tetap kita bikin garis jaritnya seperti mana. Ini kan kakinya memang sengaja agak kebuka sedikit ya. Yang ini. Jadi kalau dia agak cenderung tegak lurus gini, ya ikutin aja. Oh, Pakai Bu. pakai ini, pakai draw style yang lain. Jadi dari panggul lurusin dulu tapi menuju ke ini, menuju ke lutut. Nggak pas dari luarnya, oke. Tapi jangan sampai masuk ke body figurnya. Nah, lurus begini dulu. Hmm. Kemudian ini kayaknya baru lurus deh jatuhnya karena dia tegak lurus nih. Hmm. Ini ikut dari panggul, ikut kakinya. Nah, Hmm. kemudian ikut lurusnya kakinya kalau gini. Terus kita tentukan dulu tengah mukanya. Dari Iya. tengah leher ke tengah dada, tengah pinggang, antara kaki. Oh, oh jadi Kemudian, kayak ngikutin ah, bentuk dari leher tengah badannya dulu, nanti posisi body figure kayak ya, gimana, disatuin ke bawah itu. betul. Betul. Oh iya iya. Terus habis itu posisi drapernya, kakinya ini kita bagi 3 bagian kurang lebih, nggak usah sama. Kita pakai 2/3 yang atas kita bikin huruf S-nya. Oke, setelah itu baru tentukan apa namanya, drapernya. Mau sebanyak apa terserah. Draper yang terakhir boleh Mm-mm. ngelewatin ini. Oh iya, Bu. Oke, boleh ngelewatin gini. Ini kurang lebih garis bantunya kayak gini ya.
Iya, Bu. Bu. Oke, sampai ketemu di kelas berikutnya ya. Berarti kita Ya, ketemu lagi insya Allah hari Kamis jam 10 pagi. ya, siap Ibu. Makasih Ibu. Sama-sama.